Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, beragam informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Bawaslu Kabupaten Kupang menemukan dugaan pelanggaran pilkada. Semarak hari kedua lomba film pendek yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLN sukses bangun energi saluran udara tegangan tinggi. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Debbie Suek. Dan saya Rambunit Bani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Kupang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kupang menemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkada tahun 2024. Terjadi di Kecamatan Amabi, Oeveto, dan Amarasi yang dilakukan oleh salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Martoni Reo, dalam keterangan pers di ruangan Gakumdu Kabupaten Kupang belum lama ini. Ia menjelaskan dugaan pelanggaran di Amabi Oeveto dalam pemeriksaan saksi tanggal 8 hingga 10 Oktober. Pihaknya akan melakukan kajian untuk memutuskan kasus tersebut ke tahap berikutnya atau tidak. Untuk dugaan pelanggaran di Amarasi, kata Martoni Reo, masih dalam tahap penelusuran. Bawaslu akan mengumpulkan fakta dan bukti sebelum memutuskan apakah kasus ini layak untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Martoni Reo menegaskan penelusuran membutuhkan waktu selama 7 hari sejak laporan awal diterima. Jika dalam penelusuran adanya bukti permulaan yang cukup, dugaan pelanggaran pemilu akan ditindak tegas sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Mulai satu dua kata, kemudian teman-teman di bawah merasa bahwa ini sudah harus disampaikan, ibu stop. Ya. Pasal yang sama, mesra. Nah, itu sudah pernah terjadi dan itu kami juga punya hati lah waktu kita saya bapak ingat lah. Ternyata kemudian juga masih dilakukan di tempat lain sehingga saya kira kita masih lakukan penelusuran. Bawaslu mengimbau kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati, tim kampanye, relawan, dan semua pihak dalam melakukan kampanye mengedepankan ide dan gagasan serta program untuk membangun 5 tahun ke depan. Kepada anggota DPRD Kabupaten Kupang agar mengantongi izin sebagai tim atau juru kampanye. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali menerima 1064 logistik kotak suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024. Logistik sementara dikemas untuk diamankan di gudang Gajah Mada milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepada TVRI, Duplim SB Taopan Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan, Senin 7 Oktober 2024 lalu, pihaknya kembali menerima logistik jenis kotak suara yang didistribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT sebanyak 1.604 kotak suara. Rinciannya 1.540 akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara, sedangkan 64 kotak suara sebagai cadangan akan dititipkan pada panitia pemungutan suara kecamatan PPK. Logistik lain meliputi surat suara dan lain sebagainya sementara dalam proses di perusahaan, sedangkan beberapa logistik yang sudah ada sementara dikemas untuk diamankan di gudang Gajah Mada milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, dan logistik yang diterima itu adalah kotak suara.
kotak suara yang diterima itu sejumlah 1.604 dengan rincian 1.540 untuk di TPS, lalu sebanyak 64 untuk di PPK, sedangkan 2 per PPK, jadi jumlahnya 64. Pantauan TVRI di gudang logistik Gajah Mada milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, staf dan relawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS, sementara mengemas logistik kotak suara dari mobil pengangkut ke gudang untuk dikemas dan diamankan. Aktivitas ini dijaga ketat oleh aparat keamanan TNI dan Polri di Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, Satuan Tugas Pengaman Perbatasan atau Satgas Pamtas RI RTTL Batalion Arhanud 15 DBY Pos Haumeni Ana melaksanakan patroli perdana pengecekan patok batas negara. Bersenjata lengkap dan membawa bendera merah putih, 6 prajurit dari Kesatuan TNI AD Arhanud 15 DBY melakukan patroli ke lokasi patok batas negara Indonesia Timor Leste yang berada di sektor barat Nusa Tenggara Timur. Dalam patroli perdana yang dipimpin langsung dan Pos Haumeni Ana, Sertu Pandi Irawan, para prajurit Arhanud 15 DBY mendatangi 6 lokasi patok dari 12 patok batas negara yang ada di wilayah tersebut. Perjalanan pengecekan cukup melelahkan karena jaraknya yang cukup jauh dengan kondisi medan bergunung dan melewati semak belukar. Kegiatan patroli pengecekan patok batas negara ini tujuannya untuk memastikan patok batas negara Republik Indonesia tidak bergeser, hilang, ataupun dalam kondisi rusak. Kami dan Pos Haumenana Sertu Pandirawan beserta anggota Satgas Pamtas RI RTTL tahun 2024 Batalion Arhanud 15 Dahana Balegayuda. Hari ini kami melaksanakan patroli patok di mana bertujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan mencegah pergeseran patok di perbatasan RI RTL. Demikian. Dalam pelaksanaan patroli perdana pengecekan patok batas negara ini, 6 lokasi patok yang dikunjungi, yaitu patok Common Border Datum Reference Frame atau CBDRF dan 5 patok pilar, yaitu pilar 52 sampai pilar 56. Patroli pilar patok batas negara ini merupakan salah satu tugas Satgas Pamtas untuk memastikan tetap terjaganya keutuhan wilayah dan tetap tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Perum Bulog Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras di Nusa Tenggara Timur aman hingga akhir tahun 2024. Pasalnya hingga saat ini kapasitas stok di gudang masih tersedia 2.000 ton beras. Kepada TVRI, Sudarsono Harjo Soekarto, Direktur Human Capital Perum Bulog menjelaskan, distribusi beras untuk seluruh wilayah di Indonesia terus mengalir. Khusus di Nusa Tenggara Timur, berdasarkan laporan Kanwil Nusa Tenggara Timur hingga Oktober 2024 saat ini, permintaan minim dikarenakan stok beras di gudang masih ada 2.000 ton. Kapasitas yang ada dipastikan aman untuk kebutuhan masyarakat hingga bulan Desember 2024 akhir tahun. Bila stok beras kurang, maka akan terus disuplai dari gudang terdekat yakni Surabaya dan Makassar. Cadangan stok beras tergantung permintaan Kanwil dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Namun pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah maupun masyarakat tidak perlu khawatir, karena jika stok kurang, maka Perum Bulog langsung mengatasinya. Dalam program kemandirian pertanian, Perum Bulog mendukung pemerintah daerah serta mendorong kemandirian bidang pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan agar selalu menjadi program dan tujuan utama pemerintah berkolaborasi untuk kemandirian pertanian. Pengentasan kasus stunting di Nusa Tenggara Timur, salah satu lokus ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebab Timor Tengah Selatan sebagai daerah dengan indeks prevalensi stunting tertinggi urutan ketiga secara nasional. Untuk itu Perum Bulog hadir memberikan kegiatan sosial serta menggelar pasar murah untuk dapat membantu mengatasi kemelut masyarakat setempat.
Pak ya untuk TP? Ya, hanya memang tadi Pak Bupati sudah sangat jelas tuh, nanti akan memberi lagi ya beras fortified itu untuk desa-desa yang di luar peduli Bulog ini, untuk mendorong misalnya menggunakan dana desa untuk stunting di desanya masing-masing. Ini bagus sekali untuk pembangunan sumber daya manusia di TTS. Pantauan TVRI di halaman kantor desa Oenlasi, Kecamatan Molo Selatan beberapa waktu lalu. Tampak Perum Bulog, Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar pasar murah sembako yang diperuntukkan kepada masyarakat. Masyarakat datang dari berbagai tempat membeli sembako di desa Oenlasi, Kecamatan Molo Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Paitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kekeringan yang menimpa sawah milik masyarakat di desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, seluas 6,3 hektar, mengakibatkan masyarakat terancam gagal panen. Pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi dengan menurunkan mesin penyedot air untuk dapat dimanfaatkan masyarakat mengatasi kekeringan yang terjadi saat ini. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, menjelaskan, sebagai upaya tindak lanjut kasus kekeringan di sawah Oebobo yang mengakibatkan masyarakat terancam gagal panen, maka pihaknya memantau lebih dekat sekaligus memberikan bantuan mesin penyedot air yang masih baru, dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menyedot air di sekitar sawah. Bahan bakar minyak akan ditanggung secara swadaya oleh kelompok P3A, juga pemerintah desa Oebobo melalui dana desa. Untuk langkah antisipasi lain, pihaknya beserta jajaran akan melakukan pembangunan beberapa sumur bor, namun masih dalam proses perencanaan karena membutuhkan waktu panjang. Sedangkan langkah antisipasi jangka pendek, yakni pemerintah menurunkan mesin pompa penyedot air yang masih baru untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat yang mengalami kekeringan sawah untuk membangun kerjasama dan memanfaatkan bantuan pemerintah daerah agar masyarakat petani mendapatkan bagian distribusi air bagi sawah yang telah kering saat ini. Setelah kami pantau ke sana, benar bagian atas itu memang air dari saluran irigasi masih bisa suplai, hanya karena debitnya kurang tidak bisa mengairi kurang lebih 6,3 hektar. Nah itu yang kalau kita tidak tangani maka terancam gagal. Karena itu langkah yang kita ambil itu adalah kita menghadirkan mesin pompa air ditambah dengan selang. Kita coba survei air dari Oebobo itu cukup besar. Kita coba sedot, itu tidak berkurang. Pantauan TVRI di desa Oebobo beberapa waktu lalu, tampak penjabat bupati didampingi jajaran Camat Batu Putih, kepala desa Oebobo, dan masyarakat yang mengalami kekeringan mengelilingi sejumlah sumber air di sekitar sawah Oebobo untuk menyedot air menggunakan mesin agar dapat dialirkan ke dalam sawah. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, bantuan beras cadangan pemerintah atau BCPP yang disalurkan khusus bulan Oktober 2024 kali ini membantu warga mengatasi dampak kekeringan di desa Oebelo. Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Desa Oebelo, Gioneta Goritimamo. Gioneta mengatakan, memasuki bulan Oktober saat ini, sebagian besar warga desa Oebelo sangat terdampak kekeringan karena akibat panas warga enggan keluar rumah. Selain itu, karena kekeringan terjadi sehingga warga kekurangan air dan tidak bisa memanfaatkan lahan pertanian mereka untuk menanam tanaman hortikultura yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk itu, warga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Menurut Gioneta, dengan keadaan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kali ini sangat membantu warga untuk mengatasi dampak kekeringan saat ini. Karena jika pada bulan-bulan sebelumnya warga menerima beras juga, tetapi berbeda dengan bulan Oktober kali ini yang sangat terdampak kekeringan. Ditambahkan, untuk bulan Oktober 2024 kali ini, sebanyak 1.001 keluarga penerima manfaat atau KPM yang berhak menerima bantuan tersebut.
Selain itu, beras ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan sistem penyalurannya bagi warga melakukan validasi dokumen dan pengambilan foto. Kemudian mengambil beras sebanyak 10 kg untuk setiap KPM. Menurutnya, KPM di Desa Oebelo ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari 900 lebih KPM, kini meningkat menjadi 1001 KPM. Sementara berdasarkan data yang ada, jumlah KPM yang ada di Desa Oebelo mencapai 1025 kepala keluarga, tetapi baru 1001 kepala keluarga yang tercover. Dengan adanya penerima manfaat sebanyak 1001, kami berharap ada penambahan lagi supaya semua masyarakat yang belum tersentuh sama sekali bisa tersentuh untuk mendapat bantuan seperti ini. Dengan bagaimana masyarakat merasa terbantu, kami berterima kasih pada pemerintah yang sudah membantu pemerintahan Desa Oebelo. Kondisi masyarakat sekarang mengalami kekeringan karena panas ini, kondisi udara yang begitu panas, jadi masyarakat mengharapkan bantuan supaya semua kebutuhan dalam rumah tangga bisa dapat terpenuhi. Diharapkan kehadiran bantuan beras cadangan pangan pemerintah ini bisa membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Desa Oevavi mewajibkan setiap kepala keluarga untuk menanam minimal 20 pohon kedondong hutan di pekarangan dan lahan pertanian yang tidak produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Kepala Desa Oevavi Laurentius Jabi, kehadiran program inovatif Emas Hijau yang dicanangkan pemerintah desa Kabupaten Kupang saat ini merupakan salah satu solusi tepat untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Desa Oevavi. Dengan demikian, maka sebagai bagian dari mengimplementasikan program inovasi Emas Hijau, pemerintah Kabupaten Kupang untuk penanganan kemiskinan ekstrim tersebut, maka pemerintah Desa Oevavi Kecamatan Kupang Timur mewajibkan masyarakat setiap kepala keluarga menanam 20 pohon kedondong hutan. Tentunya implementasi program inovatif pemerintah kabupaten tersebut sangat efektif karena Desa Oevavi memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.888 jiwa dan 689 kepala keluarga. Selain itu, Desa Oevavi merupakan salah satu desa yang warganya sejak dahulu menggunakan pohon kedondong hutan sebagai tanaman pagar di kebun dan lahan persawahan, di mana saat ini pohon kedondong hutan yang ditanam sudah bisa dimanfaatkan untuk dijadikan serpihan kayu yang nantinya bisa dijual kepada perusahaan yang saat ini siap untuk membeli. Ditambahkan Kades Laurentius, upaya pemanfaatan emas hijau ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kupang untuk meningkatkan PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Kupang dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan usaha pengelolaan serpihan kayu pohon kedondong hutan dengan fokus pada gerakan 1 KK wajib 20 pohon kedondong hutan. Setiap kegiatan atau acara-acara keluarga, program ini sudah saya sampaikan ke semua masyarakat desa, yaitu mewajibkan semua masyarakat itu untuk menanam minimal 1 KK itu 20 pohon kedondong hutan. Harapannya tentu gotong bisa meningkatkan atau merawatnya supaya bisa ke depan itu kalau memang hasilnya bagus, hasilnya memuaskan, kita menjadikannya sebagai tanaman, satu prioritas tanaman yang menjadi inovasi dari pemerintah maupun di desa. Laurentius berharap dengan kehadiran program inovatif Emas Hijau di Desa Oevavi ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu untuk keluar dari permasalahan kemiskinan ekstrim. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Persoalan stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Agar tidak terjadi masalah gizi buruk, untuk itu diperlukan kerja keras, salah satunya dengan pemberian makanan bergizi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan ibu hamil dan balita, agar tumbuh sehat sesuai harapan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan stunting.
Pemerintah Kabupaten Ngada melalui dinas terkait melakukan kegiatan launching penyaluran bantuan pangan protein hewani berupa daging sapi, daging ayam, dan telur ayam untuk 28 desa dan kelurahan se-Kecamatan Bajawa bagi masyarakat beresiko stunting. Kegiatan yang dilakukan di kantor Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, yang dihadiri PJ Bupati Ngada serta pimpinan dinas terkait, memberikan bantuan makanan bergizi berupa daging yang kaya akan protein hewani untuk upaya pencegahan masalah stunting bagi ibu hamil dan balita, sehingga persoalan kenaikan angka stunting dapat ditekan seminimal mungkin dengan asupan gizi yang baik agar kesehatan ibu dan anak dapat terjamin sesuai harapan pemerintah dalam melawan persoalan stunting. PJ Bupati Ngada Hilde Gardis Briaseran menjelaskan perlu kerja keras pemerintah untuk menekan angka stunting yang cenderung naik dengan pemberian gizi terbaik serta pengontrolan kesehatan ibu dan anak secara berkala agar persoalan stunting dapat diatasi melalui kerjasama lintas sektoral termaksud alokasi anggaran yang memadai dalam melawan masalah stunting di Kabupaten Ngada. Dan dengan ini saya minta Ibu Kadis Peternakan berkolaborasi dengan Kadis Kesehatan Dewar Posyandu, Kepala Bapeda ke dalam perencanaannya tolong menyentuh dan memperhatikan anggaran untuk menyentuh bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak kita sehingga kita dapat mencegah adanya isu yang sekarang begitu semarak baik nasional maupun di daerah, yaitu stunting. Pemberian bantuan pangan protein hewani bagi penerima manfaat dilakukan di semua desa oleh tim gabungan yang sudah ada agar tepat sasaran dengan melakukan monitoring terhadap penerima bantuan sehingga dapat diketahui perkembangan kesehatan ibu hamil dan balita untuk pencegahan masalah stunting secara berkala. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hari kedua pelaksanaan lomba film pendek yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Daerah Provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan dengan meriah serta menampilkan film-film pendek kategori mahasiswa yang terbentuk dalam beberapa perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang. Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kemampuan sinematografi dan hal positif dalam membangun daerah, kegiatan hari kedua lomba film pendek kategori mahasiswa yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menampilkan karya-karya menarik dari para peserta. Di antaranya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Kristen Artawacana, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Muhammadiyah. Peter Kembo yang merupakan salah satu juri menjelaskan ada beberapa kriteria penting yang menjadi acuan dalam penilaian. Aspek-aspek tersebut meliputi kualitas video, originalitas, teknik editing, serta kemampuan penyampaian cerita melalui gambar. Menurut Peter, riset dan skenario menjadi landasan penting sebelum produksi dimulai, dan semua aspek tersebut akan dinilai dalam tahap pasca produksi. Generasi muda, terutama yang berminat dalam dunia sinematografi, mampu menggunakan film sebagai media pandang dengar yang edukatif. Ia menambahkan bahwa film memiliki peran penting dalam membangun daerah khususnya Nusa Tenggara Timur.
Generasi muda harus terlibat secara sukarela atau akan dilibatkan oleh pemerintah dalam upaya menjaga budaya NTT melalui kolaborasi dan kerjasama di bidang sinematografi. Di sini kan kita fokus pada bagaimana penyampaian media film pendek ini mengakomodir kepentingan budaya tentang peminangan. Tetapi penelitian yang kami lakukan itu hampir berimbang. Dari sisi sejarah, dari sisi nilai-nilai budaya itu dengan video dan audio yang kami nilai itu hampir berimbang kami pasang. Rata-rata ada anak SLTA, SMK, SMA itu sudah mampu membuat film untuk membahasakan sebuah maksud pertunjukan itu, sebuah maksud perlombaan, yaitu meminang. Tetapi ada hal-hal yang mereka belum paham benar tentang bagaimana membuat film memakai garis imajiner yang baik. Nando, salah satu peserta dalam perlombaan film pendek yang merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang, membagikan kisah di balik layar produksi filmnya. Dia menjelaskan bahwa proses pembuatan film memakan waktu 2 minggu. Pada minggu pertama, ia dan timnya fokus dalam mencari ide, menyusun naskah, mencari aktor, serta menentukan lokasi syuting. Pada saat ini kami sedang mengikuti lomba film pendek yang berkaitan dengan adat peminangan di daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk tim kami sendiri Petanara Project itu sedang menampilkan sebuah film berjudul Luther Pornona. Luther Pornona itu berarti atau Luther Por itu berasal dari bahasa Portugis yang berarti memperjuangkan nona. Jadi kami mengambil adat itu dari adat Amarsisana, di mana kami membuat genre dari film kami itu adalah genre dokudrama atau dokumenter drama, di mana kami menampilkan sebuah drama dan dokumenter dengan beberapa skenario-skenario yang disusun sedemikian rupa. Namun dalam proses produksi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala teknis seperti pengadaan kamera dan pencarian lokasi yang tepat sempat menghambat. Selain itu, skenario yang ditulis harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan mereka juga melibatkan narasumber sebagai bagian dari alur cerita yang diangkat dalam proses pembuatan film. Hasil akhir berupa film berdurasi 15 menit yang siap dipertontonkan. Dari Kota Kupang, Adi Matarato, TVRI NTT. PT PLN Induk Pembangunan Nusa Tenggara telah sukses melakukan pemberian tegangan pertama atau energize saluran udara tegangan tinggi 70 kV di Labuan Bajo. PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara secara resmi meresmikan pemberian tegangan pertama atau energize saluran udara tegangan tinggi SUTT 70 kV yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga mesin gas Flores dengan gardu induk 70 kV Labuan Bajo pada Rabu 9 Oktober 2024. Proyek yang dimulai sejak tahun 2023 lalu ini mencakup pembangunan 42 tower transmisi sepanjang 13,7 km yang membentang dari Desa Golobilas hingga Desa Tanjung Poleng. Manajer PT PLN UPP Nusa Tenggara II, Osta Melano menegaskan, keberhasilan Energize ini menjadi bukti nyata dari komitmen PLN dalam mendukung pengembangan infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara Timur dan mendukung geliat pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan wilayah Flores secara luas. Proyek ini mencakup pembangunan 42 tower transmisi sepanjang 13,07 km di mana membentang dari Desa Golobilas hingga Desa Tanjung Poleng. Dengan beroperasinya GI di Rangko dan Labuan Bajo ini, maka kehandalan listrik tentunya dapat lebih stabil dan juga mendukung kegiatan atau industri pariwisata yang ada di Labuan Bajo, dan juga PLN berkomitmen menghadirkan listrik yang handal, ramah lingkungan dengan berbasis pada zero accident. Penjabat Bupati Manggarai Barat Ondi Christian Siagian mengungkapkan hal serupa bahwa Energize ini secara langsung mendukung dan mendongkrak aktivitas perekonomian Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan sistem kelistrikan yang andal dan ramah lingkungan. Kami berterima kasih dengan program PLN terkait dengan pembangunan SUTT
Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan juga PLN yang luar biasa. Ini dimasukkan untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas, dan energi listrik merupakan sarana yang penting untuk pengembangan sektor wisata ke depan. Ini merupakan sejarah bagi pemerintah Manggarai Barat, dan atas dukungan PLN kami berterima kasih. PLN berkomitmen akan terus melakukan terobosan baru untuk membangun negeri. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pendidikan pola hidup sehat sudah seharusnya dimulai dari lingkungan sekolah dengan memanfaatkan sampah daur ulang untuk dijadikan barang bernilai, sekaligus mengajak siswa untuk mencintai kebersihan. Hal ini yang mendorong para guru SD Katolik Regina Pacis Bajawa melaksanakan kegiatan fashion show dengan tema melindungi alam dari sampah plastik. Beginilah suasana halaman tengah Sekolah Dasar Katolik Regina Pacis Bajawa yang penuh dengan siswa berpakaian unik yang didaur ulang dari sampah plastik dan kertas untuk dijadikan pakaian yang ditampilkan dalam fashion show dengan mengangkat tema melindungi alam dari sampah plastik. Kegiatan tengah semester dengan melibatkan peran aktif orang tua siswa adalah cara terbaik untuk memperkuat ikatan batin siswa dengan orang tua untuk berkolaborasi dalam menciptakan pakaian unik dari sampah agar dapat ditampilkan dalam ajang fashion show dengan mendapatkan penilaian dari juri serta menanamkan cinta akan kebersihan lingkungan hidup sekaligus melindungi bumi dari bahaya sampah. Kepala Sekolah SD Katolik Regina Pacis Bajawa, Hilde Gardiskau menjelaskan, edukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan bagi para siswa dimulai dengan membangkitkan minat siswa untuk inovatif dan kreatif dalam mengolah sampah menjadi barang yang menarik serta mampu menyadarkan siswa bahwa sangat penting menjaga pola hidup sehat yang dimulai dari lingkungan sekolah. Dalam mendaur ulang sampah ini bisa menghindari pencemaran lingkungan serta mencemari lingkungan, berarti menghindari dari penyakit serta melestarikan kehidupan dalam sekolah saya. Dengan mendaur ulang sampah ini sehingga siswa-siswa ini dari hari ke hari mereka bisa menjaga kebersihan serta untuk melestarikan lingkungan sehingga sampah-sampah itu mereka tidak membuang sembarangnya atau di tempat sampah, mereka memungut kembali, bisa mendaur kembali sampah itu menjadi sebuah barang yang bernilai. Fashion show dari sampah daur ulang menjadi agenda tahunan sekolah untuk secara konsisten mengajarkan pendidikan kebersihan bagi siswa serta mengajak semua masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sehingga bumi dapat terlindungi dari bahaya sampah yang kini menjadi persoalan serius di sejumlah negara dan menjadi isu internasional. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Pemirsa, seorang sarjana pendidikan agama Katolik yang adalah katekis harus tangguh dan militan di tengah tantangan era digital saat ini. Para sarjana katekis muda ini senantiasa menjadi tenaga yang ahli dalam bidang kateketik, pewarta sabda Tuhan, dan katekis dan pekerja sekaligus menjadi agen pastoral.
Suster Hermina Boki, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Renya Larantuka, Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur, dalam sambutannya pada kesempatan wisuda 48 mahasiswa STP Renya Larantuka angkatan 12 dan 13 tahun akademik 2024, dalam sambutannya menegaskan bahwa STP Renya Larantuka adalah salah satu sekolah tinggi agama di Indonesia yang secara khusus mendidik dan menggembleng orang untuk menjadi guru agama dan guru iman yang tangguh. Para katekis muda ini adalah tenaga yang ahli dalam bidang kateketik, pewarta sabda Tuhan, katekis, dan pekerja pastoral. Tentunya menjadi wujud nyata partisipasi gereja dalam membangun bangsa dan negara melalui pendidikan, khususnya di bidang agama, dalam meningkatkan kemampuan generasi bangsa tentang nilai-nilai keagamaan Katolik pada setiap satuan pendidikan. Sehingga lulusan katekis ini tentunya sangat diharapkan menjadi garda terdepan sebagai kader Katolik yang militan, pewarta sabda yang cepat dan tepat tanggap dalam karya dan perutusan di tengah umat dan masyarakat. Sebagai katekis muda sekaligus menjadi kader Katolik yang militan dan menjadi pewarta yang tangguh dan tanggap harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi spiritual. Percayalah pada kerja keras dan bukan pada keuntungan, karena hanya pada orang yang mau bekerja keras, tangguh kepada dialah keberuntungan akan disediakan oleh Allah. Jadilah orang yang pantang menyerah, jadilah orang yang berdaya juang tinggi. Anda akan tetap memegang teguh apa yang Anda terima 4 tahun di sini, lalu mengimplementasikannya di mana Anda diutus oleh Tuhan, di sekolah dan di gereja di mana saja di seluruh Indonesia dengan kemampuan yang optimal. Olehnya, para katekis muda hendaknya menjadi tauladan bagi masyarakat sekaligus menjadi utusan yang setia untuk mewartakan Injil di medan kerja, yang memiliki semangat integritas diri tinggi sekaligus sebagai katekis yang pantang menyerah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Warang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Gemit Evata Batu Kapur Kecamatan Ala Kota Kupang melaksanakan perlombaan tarian bonet. Selain memelihara kebudayaan daerah, perlombaan yang diikuti oleh seluruh jemaat dari setiap rayon ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-21 Gemit Evata pada tanggal 12 Oktober mendatang. Dalam rangka menyambut HUT Gemit Evata Batu Kapur ke-21, panitia mengadakan lomba yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di lapangan Gereja Gemit Evata Batu Kapur, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Acara ini dibuka dengan sambutan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Windiawati Kolo, kemudian diikuti dengan tarian pembuka yang dibawakan oleh Dewan Juri dan panitia perlombaan. Adapun penampilan peserta dinilai oleh 3 orang Dewan Juri yang semuanya adalah pendeta. Kegiatan ini mengangkat jenis perlombaan tarian bonet yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi kebudayaan kepada generasi muda. Tarian bonet merupakan tarian massal yang bermakna kebersamaan hidup dan saling melengkapi antar sesama. Peserta dalam perlombaan ini bukan hanya orang tua, tetapi juga melibatkan banyak generasi muda yang turut serta menjaga dan melestarikan warisan budaya Timor yang harus dijaga dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Adapun kriteria penilaian dalam perlombaan ini mencakup 3 aspek, yakni wiraga, wirama, dan wirasa, serta penggunaan aksesoris yang sesuai. Tarian bonet direncanakan akan diperlombakan setiap tahunnya. Dan kami memilih lomba ini karena di zaman sekarang memang budaya-budaya tradisional kita sudah mulai tergerus oleh budaya-budaya modern, sehingga banyak kali orang-orang muda bahkan juga anak-anak sudah melupakan dan tidak kenal lagi budaya tradisi mereka sendiri. Dan di sini di Batu Kapur, wilayah Kupang Barat termasuk daerah yang masih sangat menjaga budaya tradisional dengan sangat baik, sehingga gereja juga merasa bertanggung jawab untuk turut melestarikan budaya tradisional Timor, dalam hal ini tarian massal bonet itu sendiri.
Perlombaan ini semakin meriah dikarenakan panitia penyelenggara kegiatan menyiapkan berbagai macam door prize bagi penonton yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panitia di sela-sela acara. Kami dari panitia berencana dan sudah diprogramkan untuk kedepannya. Jadi lomba tarian bonet ini akan terjalin terus di setiap tahunnya di bulan Oktober ketika Gereja Efata Batu Kapur ini berulang tahun. Dan program kami ke depan itu adalah kami akan lebih besar lagi, bukan kejuaraan ini, lomba ini diundang rayon-rayon saja di Gereja Efata Batu Kapur. Nanti kami akan kembangkan ke klasis. Kota Kupang Barat yang saat ini kami menaungi di Naung ini, dan juga kami akan mengundang dari luar. Acara ditutup dengan tarian bersama seluruh peserta lomba. Pemenang lomba tarian bonet ini akan diumumkan pada 13 Oktober bersamaan dengan perayaan ibadat syukur HUT Gemit Efata Batu Kapur yang ke-21 tahun. Dari Kota Kupang, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Rambo Nitbani. Dan saya Debbie Suek mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.